Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai headset kayak orang teriak-teriak saya ya. Eh, oke, berikutnya itu tentang bagaimana menyusun penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu gitu ya, atau penelitian sebelumnya ya. Jadi di sini saya nanti akan menggunakan AI atau menggunakan ChatGPT ya nanti ya untuk memudahkan pengerjaan kita ya. Oke, jadi di sini untuk menyusun hasil penelitian yang relevan, ya, itu ada ini ya, biar gampang itu saya membuat tabel, ya, saya membuat tabel ya. Jadi tabel di sini isinya ada penelitian terdahulu yang posisi atas ya, terus yang kedua ada penelitian peneliti yang di posisi bawah, itu ya. Nah, di sini ada tabel untuk persamaan penelitiannya, persamaan dan perbedaannya, ya. Di sini kita harus masukkan dulu, ya, di tabel itu harus ada hasil penelitian, ya. Maksudnya itu hasil penelitian dari orang lain dan juga hasil penelitian dari kita itu nanti seperti apa, ya. Nanti seperti apa ya hasil dari penelitian kita nanti, ya. Karena ini sifatnya masih proposal. Nah, kecuali nanti ini kalau sudah menjadi skripsi jadi, maka di sini nanti dimasukkan adalah hasil penelitian aslinya seperti apa ya, seperti itu. Terus berikutnya ada persamaan dan juga ada perbedaan ya. Oke, langsung saja saya jelaskan bahwa untuk yang pertama itu adalah saya akan mempraktekkan satu saja ya. Saya akan mempraktekkan satu saja, nanti yang lain dipraktekkan sendiri ya di rumahnya. Ya. Oke, untuk yang pertama itu adalah kita masukkan, kita mencari dulu hasil penelitian yang sama atau yang mirip dengan punya kita, ya. Jadi di sini karena tadi judulnya adalah manajemen perpustakaan ya, di dalam ini ya, kita copy dulu ini ke Google ya. Kita copy dulu ini ke Google, eh, ya. Kita copy dulu ke Google. Setelah itu jangan lupa PDF jurnal di belakangnya ya. Setelah itu kita search, langsung kita cari ya. Nah, ini ada nemu satu ya. Ada nemu satu dari Rofik kok ya. Dari ini ya, dari M Rokwa. Oke, kita klik saja ya. Kita klik saja akan ternyata di sini sudah ke download ya. Nah, oke, sudah nemu satu ya. Sudah nemu satu, sama ya, literasi membaca ya sama. Kalau judulnya itu adalah literasi keseluruhan ya. Oke, karena kita udah nemu satu, kita besarin dulu. Nah, oke, begini dulu. Nah, oke, yang pertama kita masukkan nama, tahun, dan judul dari penelitian yang sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya itu namanya adalah yang ini ya. Kita masukkan sini, karena ini dua pakai dan ya. Setelah itu tahun, tahunnya berapa? Masukkan dulu tahunnya 2024. Baru ya ternyata ya. 24 dan judulnya. Judulnya adalah ya. Oke. Nah, setelah itu untuk mengisi yang berikutnya itu adalah isi dengan judul penelitian kita ya. Judul penelitian kita isi, kita copy judulnya taruh di sini ya. Oke, sorry, sorry. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, oke, kita masukkan ya. Nah, kalau sudah untuk hasil penelitian ya kita tidak perlu bingung-bingung, kita langsung masukkan saja abstraknya ya, abstraknya dari ini ya. Kalau masih berbahasa Inggris silahkan ditranslate ke bahasa Indonesia. Kalau sudah ada bahasa Indonesianya kita ambil yang bahasa Indonesianya ya. Kita abstrakkan di sini. Oke. Pak, ini kebanyakan Pak. Bisa ya, bisa kita ini ya, bisa kita kompres kalau kebanyakan ya. Tapi kompresnya juga ada ininya, ada intinya ya, ada caranya seperti itu.
Oke. Jadi kalau kebanyakan ini kita kompres saja pakai ChatGPT ya. Kayak ChatGPT. Jadi dengan perintah ya, dan perintah ringkaskan menjadi 70 sampai 100 kata. Ya. Kenapa saya tulis 70 sampai 100 kata? Biar eh, eh, ketika meringkas itu biar tidak terlalu ringkas-ringkas banget gitu ya. Biar mahasiswa tahu ketika membuat perbedaan dan persamaan gitu. Karena kalau meringkasnya terlalu sedikit, 50 kata atau berapa kata, itu nanti esensi esensi dari masing-masing apa penjelasan di abstrak itu akan hilang. Ya. Nah, oke, kita copy kalau sudah. Esensinya ada apa aja gitu ya. Ada tujuan penelitian, yang pertama, yang kedua ada metode penelitian, terus yang ketiga ada hasil penelitian, dan juga nanti ada yang ketiga itu esensinya ya. Nah, ini di copy kalau sudah ya, di copy. Nah, ini sudah berubah menjadi 60 kata itu tadi ya. Terus, menjadi apa 50 sampai 60 kata. Oke, berikutnya yang itu kita masukkan adalah tujuan dan metode dari penelitian kita itu seperti apa ya. Jadi di sini kita langsung ke tujuan penelitian kita ya. Tujuan penelitiannya ini kita copy ya. Ada tiga ya sudah kita copy. Oke, setelah itu setelah kita copy, oke. Kata untuknya dibuang ya, langsung menjelaskan dan mendeskripsikan proses pengaturan. Nah, karena yang kedua ini adalah ya, ada yang kedua narasinya sama, yang berbeda itu hanya ininya ya. Di sini yang kedua pengarahan. Jadi kita satukan aja biar tidak terlalu banyak eh, karena di dalam skripsi itu atau di dalam PTI tidak boleh ada penjelasan yang sama atau kalimat yang sama persis gitu ya. Terus ini ada pengendalian. Kita copy aja taruh di ini ya. Karena tadi fokus pertamanya adalah mengatur, yang fokus kedua adalah mengarahkan, dan fokus ketiga adalah mengendalikan perpustakaan. Ya. Ini dihapus karena ke belakangnya ini semuanya sama. Nah, ya, ini dihapus. Ini kita jadikan spasi. Oke. Tadi kan saya bilang masukkan apa tujuan sama metodenya, ya. Jadi setelah itu kita masukkan metodenya. Metode ini yang kita masukkan adalah jenis dan pendekatan penelitian. Nah, tapi di sini kita narasikan ya. Ya istilahnya kita bagusin gitu ya kata-katanya. Dengan kualitatif melalui di kasus. Kok tahu Pak, ini saya ngarang aja, yang ngarang aja. Mungkin nanti bab tiganya dia tidak menggunakan studi kasus atau apa, tapi secara judul dengan dua variabel seperti ini dia pasti menggunakan studi kasus ya. Terus yang berikutnya yang dimasukkan adalah teknik pengumpulan data ya, teknik pengumpulan data, wawancara, wawancara, observasi dan dokumentasi. Terus yang berikutnya adalah dimasukkan adalah analisa data atau pengolahan data dengan kondensasi, bukan deduksi lagi sekarang ya, tetapi kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sekali lagi, ini kenapa saya hafal gitu ya, karena saya udah baca punyanya mahasiswa ini ya. Jadi di sini yang dimasukkan yang pertama di dalam metode itu adalah jenis dan pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisa datanya seperti apa. Ya, oke. Setelah itu, setelah kedua ini isi, kita tinggal mengisi persamaan dan perbedaannya ya. Jadi di sini saya akan menggunakan ChatGPT ya. Ini kita copy ya dua kolom ini, kolom pertama ini dan kolom yang punya kita ini ya. Nah, ini di copy, kita taruh di ChatGPT. Mana ChatGPT?
Nah, ini ya, dengan perintah jelaskan persamaan dan perbedaan penelitian eh, bentuk tabel, sorry, bentuk tabel penelitian dari nah, di copy ya langsung ya tadi dua kolom itu tadi yang kita copy kita pastikan langsung ya yang di sini ya ya nah yang di sini ini copy ini pastikan langsung di sini ya setelah kata dari ya nah, ya jadi dari perintah ini ya ya jelaskan persamaan dan perbedaan bentuk tabel penelitian dari nah copy paste di sini ya terus masukkan ya jadi di sini sudah ada persamaan dan perbedaannya gitu ya. Jadi di sini kita tinggal menjelaskannya saja ya. Jadi ini kita copy paste ya langsung ya. Kalau lebih gampangnya lagi, saya kalau kalau saya pribadi saya menggunakan ini persamaannya jadikan paragraf, persamaan dan perbedaannya jadikan paragraf. Ya, ya. Masih belum kan ya. Beberapa perbedaan. Nah, ini ada persamaan antara penelitian dengan yang lain. Nah, ini di copy ya, di copy taruh di sini ya. Nah, terus yang berikutnya yang perbedaan mencolok penelitian ini ya, ini di perbedaannya di sini. Ya, di copy paste dari seperti ini ya. Nah, setelah itu adalah tugas kita adalah membaca kembali ya. Jadi jangan sampai baik yang kemarin itu yang saya menggunakan AI ya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan di AI atau yang kita suruhkan ke AI itu kita tidak baca kembali ya. Kita wajib membacanya. Kenapa? Karena di AI itu belum tentu dia adalah 100% sesuai dengan yang kita inginkan, kecuali kita malas ya. Kecuali kita malas dan pemalas tidak ingin membaca, terserah kalian ya. Karena itu apa mahasiswa karena bukan anak kecil lagi ya. Jadi di sini saya sarankan wajib ya membaca hasil dari AI ya. Setelah semuanya dibaca, setelah setelah semuanya dibaca itu sesuai dengan keinginan, baru kita bisa memutuskan ini udah benar atau tidak seperti itu ya. Nah, di sini begitu caranya membuat perbedaan dan persamaan penelitian ya seperti itu. Baik, jangan lupa dibaca ya hasil AI. Baik sebelum kita akhiri kita tutup ya bersama pada apa eh, kajian tentang hasil penelitian yang relevan. Oke, baik cukup sekian ya. Jangan lupa kenapa ini saya tidak edit ya karena saya rasa yang ini ya gitu ya. Ya, memang belum cukup apa mewakili gitu ya karena itu nanti tugasnya mahasiswa masing-masing ya untuk membaca ini membaca persamaan dan perbedaan sekali lagi jangan lupa dibaca persamaan dan perbedaannya hasil AI-nya jangan lupa dibaca ya takutnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan oke baik cukup sekian assalamualaikum